Halo Pisces, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama adalah untuk karir, bisnis, dan juga peruntungan Pisces. Kartu yang keluar adalah Justice, keadilan. Ketika kartu Justice keluar, ini diingatkan bahwa dalam membuat keputusan, jangan cuma memikirkan dari sudut pandang kita, tapi juga dari sudut pandang orang lain. Seringkali kita hilaf, kita lupa bahwa unsur-unsur yang harus ditimbangkan itu bukan cuma apa yang bisa kita lihat, apa yang kita rasa, tapi juga apa yang orang lain bisa lihat juga dan rasakan juga, experience juga gitu ya. So it's not enough, diminta untuk lebih teliti lagi, untuk lebih fokus lagi, agar output yang kita dapatkan akan lebih bagus gitu ya. Intinya kacamata kita itu belum tentu yang paling benar sendiri loh gitu. Bisa jadi dengan kita rajin terima input dari orang lain, dengan kita mempelajari pola pikir sudut pandang orang lain, kita akan jadi semakin kaya, akan semakin menambah wawasan kita. Lalu untuk percintaannya Pisces, kartu yang keluar adalah The Fool. Ini menunjukkan orang yang loncat dari jurang untuk mendapatkan bintang. Ini tandanya melakukan satu hal yang berisiko, melakukan satu hal yang nggak biasa, meninggalkan zona nyaman untuk mendapatkan bintang yang ada di langit. Kartu The Fool ini menunjukkan orang yang berani ngelakuin satu hal yang berbeda gitu. Dalam hal relationship, bisa jadi kamu dekat atau akan dekat dengan seseorang yang bisa sukunya beda, bisa circle-nya beda, bisa gaya mainnya atau cara komunikasi berekspresinya berbeda gitu. Ini bukan satu hal yang buruk menurut saya, malah buat saya ini malah nunjukin adanya new excitement, ada kesenangan baru gitu. Sementara yang sudah berada dalam relationship gitu, bisa jadi akan melakukan satu hal yang kemarin-kemarin belum pernah dilakukan. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Pisces adalah The Hermit. Ketika kartu pertama keluar, ini menunjukkan seseorang yang bijaksana yang dalam membuat sebuah keputusan, nggak impulsif, selalu mikirin resikonya seperti apa, selalu mikirin dampak ke orang-orang sekitarnya seperti apa gitu. Namun kartu The Hermit juga mengingatkan bahwa satu tangan di depan, satu tangan di belakang. Namun kartu satu tangan yang di belakang ini bukan buat kita terus-terusan nengok ke belakang ya. Ibaratnya kalau kita ngelihat spion, kita terus nengok ke belakang, bisa tabrakan dong. Namun satu tangan di belakang ini mengingatkan kita akan pelajaran-pelajaran di masa lalu yang sudah pernah kita ambil, bisa buat acuan gitu ya. Namun jangan sampai kita terus-terusan kembali ke masa lalu. Jangan sampai energi masa lalu mempengaruhi masa sekarang kita dalam arti hal yang gak bagus. Contoh, di masa lalu lihat orang tua relasinya nggak bagus, lalu kita berasumsi nanti kalau udah nikah juga pasti akan cerai gitu kan. Nggak bagus itu kan. Atau di masa lalu kita pernah diselingkuhi, semua orang juga pasti akan diselingkuhi. Misalnya kerja capek-capek nabung, terus ujung-ujungnya nanti pasti duitnya dipakai buat bantu keluarga yang susah karena saya selalu dijadiin tempat buat minjem gitu. Belief system yang nggak bagus, yang terbawa ke masa depan, bisa mempengaruhi kita dalam membuat keputusan tanpa kita sadar. Karena itu kartu The Hermit ini bilang, as we learn, we need to learn to unlearn gitu ya. Gimana ya ngomongnya? Kita itu belajar. Selama hidup itu kita selalu belajar. Tapi ada hal-hal yang nggak perlu kita pelajarin, dan kalau bisa sih kita lepasin pelajaran kita akan hal tersebut gitu ya. Misalnya bahwa walaupun nih ya, saya sebagai tarot reader gitu, walaupun sering banget saya bacain tarot dalam hal percintaan dan mungkin sekitar 70% intinya ada tentang perselingkuhan ataupun diselingkuhi gitu ya, nggak membuat saya berpikir bahwa semua orang berselingkuh. Karena ya memang kebetulan yang datang ke saya yang sedang ada masalah seperti itu gitu, yang nggak bermasalah mungkin nggak datang ke saya gitu. Jangan karena satu data yang saya jangan karena 70% data yang ada pada saya seperti itu, saya lalu menggeneralisir satu dunia seperti itu, atau memastikan bahwa nanti juga bakal gitu. Itu adalah belief system yang buruk, yang salah, yang tidak adil gitu. Karena itu kartu The Hermit intinya bilang bahwa ya yang perlu kita pelajari, kita ambil hikmahnya, kita bawa yang bagus-bagus buat kita, yang bagus nggak perlu gitu. Walaupun itu ada banyak, walaupun sangat membekas sekali misalnya. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan hanya yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa.
Terima kasih bantu saya dengan cara di klik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.